Gak ada, Arin. Cepet bayar uang kasnya, Rahmat. Udah gue bilang gak ada ya gak ada. Gini ya, Rahmat bin Selamat walafiat. Kamu itu udah nunggak 3 minggu. Kasnya ini cuma 5.000 doang lu per minggu. Masa gak punya? Lah, uang emang gak ada. Mau apa coba? Cepet bayar. Kalau enggak, aku akan apa, ayo? Aku akan Arin, mau ngapain? Tunggu, Mana? Mana uangnya? tunggu, jangan. Bayu, tolongin gue. Yeay, dapat. Hehe, aku ambil aja sekalian ya buat 3 bulan ke depan. Biar ya perlu nagih lagi. Kosong. Udah ketemu. Ambil aja semua, ikhlas gue. Orang miskin kok bisa masuk sekolah ini sih? Sembarangan banget ya mulutnya. Bu Bendahara, bohong dia. Coba cek lagi tuh di bangkunya, nemu pasti duit. Bayu, diem. Oh gitu. Emang niat gak mau bayar ya? Arin, gak ada. Ngapain sih kamu? Jangan di situ. Sialan lu, Bayu. Yeay, dapat. Anjay, banyak juga. 5, 10, 15, 20. Oke, aku ambil semua ya. Hah? Hitung-hitung buat minggu depan juga. Haha. Kok gitu sih? Oke, karena aku udah dapat yang aku mau, aku akan cuk. Tidak, uangku. Jangan dibawa lari. Uangku. Tidak. Dunia sudah berakhir. Besok kiamat sudah. Udahlah Rahmat, lu tuh udah nunggak 3 minggu. Emang udah waktunya bayar. Udahlah, ikhlasin aja. Bayu, sadar gak sih? Kita tuh sekolah di sekolah negeri yang fasilitasnya sudah lengkap. Ngapain ada kas-kasan gak jelas kayak gini? Pemborosan, penipuan, gimmick tidak bertanggung jawab. Tahu nggak budaya korupsi di negara kita itu berawal dari mana? Dari mana? Ya dari gimmick kas-kasan yang diadakan oleh oknum bendahara kayak gini. Gue yakin pas kita lulus itu sisa duit kas gak bakal dikembaliin tuh. Ditilep aja. Pelit mah pelit aja. Gak usah sok-sok bikin konspirasi gitu, Cok. Baiklah semuanya. Jujur saja, sebenarnya materi yang sudah saya ajarkan ke kalian itu sudah cukup untuk tes nanti. Jadi untuk sekarang itu sudah tidak ada materi lagi yang bisa saya ajarkan. Kalaupun ada materi lanjutan, itu akan saya ajarkan di semester 2. Tapi walaupun materinya sudah habis, sayang rasanya jika Bapak biarkan jam pelajarannya kosong. Oleh karena itu, agar UTS matematika kalian nanti bisa lebih lancar, Bapak ingin kalian mempelajari ulang materi-materi sebelumnya. Karena Bapak yakin beberapa di antara kalian itu masih ada yang belum paham. Jadi, ini ada 20 soal, silakan dikerjakan. Lah, malah disuruh ngerjain soal. Hehe, udah kuduga pasti kayak gini. Ya ayolah Pak, malah disuruh ngerjain soal. Ini mah bapaknya aja yang lagi malas ngajar ya kan? Ya, yang kamu bilang itu tidak salah, Bayu. Hari ini Bapak memang sedikit kehilangan motivasi untuk mengajar. Bagaimana bisa termotivasi kalau gaji Bapak cuma 300.000? Bahkan gaji Bapak kalah sama uang saku anak sekolah seminggu. Bagaimana Bapak bisa semangat? 3 tahun ngajar di sekolah negeri, tidak ada gunanya. Honorer tetaplah honorer. Tapi di dalam lubuk hati Bapak yang paling dalam, Bapak ingin sekali kalian jadi orang sukses, meraih impian kalian, dan menjadi sosok yang kalian cita-citakan. Bapak ingin sekali menjadi bagian dari proses kalian untuk menuju ke sana. Walaupun keadaan finansial Bapak mengenaskan, Bapak akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi, silakan kerjakan 20 soal yang akan Bapak berikan ini. Jangan khawatir, Bapak bukannya nyuruh per orang ngerjain 20 soal. Jadi, di sini Bapak ingin kalian membentuk 5 kelompok, yang nantinya tiap kelompok akan mengerjakan masing-masing 4 soal. Jumlah anggotanya silakan kalian atur-atur sendiri. Mantap kan?
Lah, sama aja dong. Akhirnya disuruh ngerjain soal juga. Gak usah banyak protes, Bayu. Nilai matematikamu salah satu yang terendah di sini. Lah, salah satu. Berarti bukan satu-satunya dong. Satu lagi si Rahmat. Emang tolol lu ah. Ngaca bego. Dengan diadakannya kelompok kayak gini, harapannya kalian bisa saling berdiskusi untuk menyelesaikan soal. Ya, ini konsepnya mirip kayak belajar bersama aja lah. Dan kalian tidak perlu merasa terbebani. Di sini kalian tidak diwajibkan untuk dapat nilai yang bagus, karena tujuan kita kali ini adalah untuk belajar bersama. Jadi kerjakan semampunya agar saya juga bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Oke? Baiklah kalau gitu, silakan bentuk kelompok kalian sendiri, bebas. Putri, kamu bareng siapa? Aku mah bebas sama siapa aja. Malas kamu bukber. Aku gabung di sini dong. Boleh, ayo sini gabung. Baiklah semuanya, sekarang ibu pengen kalian membentuk kelompok. Untuk anggotanya silakan kalian atur sendiri ya, terserah kalian, oke? Aku gabung di sini ya. Boleh, gabung aja. Jangan jadi beban ya. Haha, tenang aja. Yeay, sekelompok lagi kita. Awas aja ya kalau ada yang jadi beban. Tenang aja, kita ini grup solid. Itu si Melisa ajakin ke kelompok kalian. Di sini udah lengkap, kelompok kalian tuh kurang. Males sekelompok sama cewek so cakep kayak gitu. Biarin aja di sendirian. Parah banget kalian pada cewek. Melisa, ngapain kamu? Mana kelompokmu? Belum nemu, Bu. Bikin ribut aja kamu ini. Ibu tambahin satu orang lagi ya di kelompok ini. Melisa belum nemu kelompok soalnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu pergi dulu ya. Silakan bekerja sama dan kerjakan tugas kelompok kalian dengan baik. Baik, Bu. Ayo Melisa, duduk. Kenapa harus ke kelompok ini sih? Males banget. Udah, jangan gitu. Ini Bu Guru loh yang nyuruh. Kalau bukan karena Bu Guru yang nyuruh, aku juga gak sudi sekelompok sama dia. Siapapun, tolong aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Melisa, Siapapun, tolong keluarkan aku dari situasi ini. Melisa. Melisa, kamu gak apa-apa? Kamu lagi gak enak badan ya? Enggak, aku gak apa-apa. Maaf ya, udah bikin khawatir. Santai aja. Oh, gitu ya. BTW, kamu udah mutusin sekelompok bareng siapa? Belum. Aku belum mutusin apa-apa. Sekelompok sama aku yuk. Dari awal denger disuruh bikin kelompok, aku tuh langsung mikir gini. Kayaknya sekelompok sama Melisa enak nih. Kenapa kamu mau sekelompok sama aku? Hah? Kenapa mau? Ya, kenapa enggak? Bukannya wajar ya kalau kita ingin sekelompok sama teman kita sendiri? Gimana Melisa? Sekelompok yuk. Si Rahmat gabung juga sekalian. Baiklah, ayo kita sekelompok. Yeay. Bukannya mau ganggu negosiasi kalian nih, tapi itu tangan mau sampai kapan dipegang?
Melisa, maaf, aku gak sengaja, beneran, sumpah. Iya, gak apa-apa. Udah mulai lo ya. Mulai apaan anjir, gue gak sengaja. Mulai nyari kelompok maksudnya. Panik banget perasaan. Oh, iya, itu ya. Ini mah kalau cuma bertiga doang bakal susah. Hah? Iya kah? Iyalah, tiap kelompok kan dikasih 4 soal ini. Udah mah kita cuma bertiga, gue sama lu bego soal matematika. Masa dipasrahin ke Melisa semua? Kasihan lah ngajarin orang kayak kita. Ya terus mau ngajak siapa lagi? Teman-teman udah pada kebentuk kelompoknya. Tenang aja, kalau soal itu serahin ke gue. Gue bakal bawa orang yang nantinya akan berpengaruh banget untuk kelompok kita. Halo, permisi semuanya. Jadi kan kelompok gue lagi kurang orang nih. Gue mohon izin untuk ngambil personil kalian yang bernama Putri ini ya, untuk masuk ke kelompok gue. Oke? Hah? Lah, mana bisa gitu? Kelompok kita udah kebentuk. Gak bisa kamu main ambil aja. Paldi, kelompoknya si Arin curang nih. Masa isinya 5 orang, sedangkan kelompok saya cuma 3 orang. Kan gak adil. Untuk kelompoknya Arin, janganlah kayak gitu. 1 orang cepat pindah ke kelompoknya si Rahmat, biar seimbang. Nah tuh, denger gak? Cih, tukang ngadu dia. Ya udah Putri, ayo kita ke tempat yang baru. Kenapa harus aku? Ya soalnya cewek yang aku suka di sekolah ini cuma kamu doang. Nih, bisa gak sih kamu gak usah ngomong yang aneh-aneh? Ya makanya ayo. Kalau enggak, gue bakal makin keluar kata-kata yang aneh-aneh nih. Ah, ya udah, ayo. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Nah gitu dong. Tara, ucapkan salam kepada Putri. Anjay, selamat datang Putri. Udah gue duga bakal lulus yang dibawa. Nah, apa sih cemberut mulu? Nanti cantiknya hilang loh. Enggak deh. Putri mah mau kayak gimana pun cantiknya gak bakal hilang. The perfect woman in the world gitu loh. Kalau bukan gara-gara disuruh Paldi, males banget aku ada di kelompok ini. Putri gak suka di sini. Maaf ya, karena ada aku, kamu jadi gak betah. Melisa, gak gitu. Aku gak ada masalah sama kamu. Yang aku maksud males itu bukan kamunya, tapi mereka tuh. Lah, kita kenapa? Melisa, aku wanti-wanti kamu ya. Kamu harus hati-hati kalau deket-deket sama mereka. Mereka ini mau gimana pun tetaplah cowok. Mereka punya niat busuk yang kita para cewek gak tahu. Kalaupun gak busuk, minimal nyebelin. Hah? Benarkah? Ya bener lah. Lihat aja tampang mereka. Kamu pikir tampang pengedar seperti mereka bisa punya sifat baik? Woi, Putri. Lu jangan nebar info hoak ke Melisa ya. Harusnya kita di sini tuh fokus diskusi gagasan untuk menyelesaikan tugas kelompok, bukan malah ngejadiin ini ajang saling menjelekkan. Tahu tuh, kinerja Putri tidak memuaskan. Gue kasih nilai 11 dari 100. Apa yang salah? Aku cuma wanti-wanti aja ke Melisa. Lagian yang aku bilang itu bukan hoax. Ini ada risetnya, ada datanya. Gak usah bawa-bawa data deh. Kami tuh mempertanyakan etika Anda di mana. Manusia yang ulangan masih nyembunyiin catatan seperti Anda tidak pantas berbicara etika. Gak apa-apa bawa catatan. Daripada masuk sekolah ini lewat jalur orang dalam. Siapa yang masuk pakai orang dalam, ha? Aku masuk sini karena dapat beasiswa, bukan dari hasil merubah konstitusi. Udah. Kita udah kebanyakan mulur waktu. Tiap orang kerjakan satu soal ya. Untuk pertama, gak ada yang saling bantu. Coba selesaikan sendiri. Kalau udah mentok, baru aku sama Melisa bakal bantu. Melisa, minta tolong bantuannya ya nanti ya. Bejir, kesannya kayak kita doang ya yang gak bisa diandelin. Ya gak bisa marah, soalnya emang kayak gitu kenyataannya. Baiklah, semua sudah selesai ya. Aku akan periksa dulu. Pertama, punya Melisa. Kayaknya gak ada masalah. Anak pendiam memang biasanya pintar-pintar sih.
Good job, Melisa. Oke, yang kedua si Rahmat. Hah? Apaan ini? Maksudnya apa? Oh, sorry. Salah itu. Bentar, aku benerin dulu. Rahmat, kerjakan ulang ya. Aku serius. Iya. Siap, aku kerjakan ulang, Tuan Putri. Oke, udah. Nih, jangan marah lagi ya, manis. Bagus. Udah kuduga kamu tuh kebanyakan bercanda. Aslinya bisa. Lah, kok lu jadi pinter matematika sih, Mat? Sejak kapan? Ah, enggak sih, kebetulan aja gue dapet soal yang gampang. Baiklah, sekarang punyanya Bayu. Hah? Kenapa malah gambar? Ini bukan pelajaran seni. Hehe, susah kali lah Put. Mana aku tahu jawabannya? Coba lo tengok tuh. Mana? Wah, ini kan belum kita pelajari ya. Kalau gak salah, ini materi setelah UTS. Kok bisa kita dapat soal ini? Nah, ya kan. Lagian ngapain coba huruf tuh dijumlahin? Apaan coba? Ya namanya juga aljabar, bro. Walaupun sampai sekarang gue masih gak paham sih fungsinya. Aljabar tuh penemunya orang Bekasi ya? Lah, kok Bekasi? Emang iya ya? Iyalah, kalau penemunya orang Malang, pasti namanya Aljatim. Melisa, ketawa dikit dong. Kasian nih, teman kita gak ada yang ngehargain. Ketawa ya? Ah, tai, selera humor kalian jelek ah. Tapi serius, ini belum diajarin sih setauku. Ini gimana kita nyelesainnya? Boleh aku lihat soalnya? Oh, sebenarnya ini simpel. Kita bisa pakai rumus yang ini untuk mencari nilai X di sini terlebih dahulu. Baru setelah ketemu, kita jumlahkan semuanya dan bagi dua yang ada di sini. Selesai. Hah? Iya, beneran selesai. Melisa, kok kamu bisa tahu? Ini kan belum diajarin. Kamu les ya? Hah? Enggak. Aku gak les. Ini cuma karena aku punya banyak waktu luang aja. Seperti yang kalian tahu, aku gak punya teman untuk diajak main. Jadinya, aku punya banyak waktu luang. Dan waktu luang itu kadang aku pakai untuk baca-baca buku sekolah di rumah. Ya mungkin berkat itu sih aku jadi lebih tahu. Iseng aja sih sebenarnya karena gak ada kegiatan. Melisa. Kita bikin kelompok belajar yuk. Gimana? Kelompok belajar? Iya. Jujur gue lumayan khawatir sih sama UTS nanti. Banyak yang gue gak paham soalnya tentang matematika. Kalau belajar sendiri udah fix gak bakal jadi sih. Makanya kalau kita belajar kelompok mungkin bakal lebih efektif. Apalagi di sini ada Melisa sama Putri yang bisa ngajarin. Ya ini demi diri gue sendiri sih. Gimana? Boleh tuh. Gue juga gak bisa selamanya santai-santai sih. Biaya sekolah di sini agak mahal. Sayang kalau gak diserusin. Ya, kalau aku sih selama kalian serius, ayo-ayo aja. Melisa gimana? Tentu saja aku mau. Yeay. Gue bikin grup WA sekalian ya biar enak diskusinya. Melisa bawa HP kan? Iya, bawa. Ya halo. Lari ada wibu. Ya normal aja bisa gak? Ichikiwir. Melisa? Hah? Ada apa? Bagus Melisa, bagus. Stiker itu memang cocok di segala kondisi. Kamu benar-benar belajar banyak ya. Oh iya, terus tempat belajar kelompoknya nanti di mana? Kosan kalian? Maunya sih gitu. Tapi Di kosan kita gak boleh bawa cewek. tai lah emang. Putri, lu tinggal sama abang lu kan? Kalau di sana aja gimana? Jangan, abangku lagi fokus sama komiknya. Gak enak kalau dia keganggu gara-gara kita. Gitu ya. Kalau gitu, gimana kalau di...
Rumahku. Iyalah, boleh kan Melisa? Kalian mau mampir kapan? Kapan ya? Kalau minggu besok gimana? Pas hari libur? Aku gak tahu. Aku harus nanya dulu ke orang tuaku. Sayang, kamu ngapain? Kok ngintipin kamar Melisa? Enggak, itu si Melisa kenapa? Kok tiba-tiba bersih-bersih jam segini? Biasanya gak pernah. Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Kata Melisa, teman-temannya mau datang ke sini hari ini. Hah? Teman Melisa mau ke sini? Gak apa-apa kan? Teman Melisa Iya, mau ke sini? iya, Teman Melisa? iya. Alhamdulillah ya Allah, anakku punya teman. Sebagai orang tua, kayaknya aku terlalu khawatir deh sama Melisa. Baiklah, kita harus sambut mereka dengan baik. Ini teman beneran kan? Kapan mereka datang? Jam berapanya sih gak tahu ya. Yang jelas sih hari ini. Ya udah, gak apa-apa. Pokoknya nanti aku bakal sambut mereka dengan baik. Jarang-jarang Melisa bawa temannya ke sini soalnya. Memangnya kerjaanmu udah beres? Ya gampang lah soal itu. Dasar. Bang, Abang, Bang Adi, udah siap belum? Katanya mau nganterin Putri. Bang Adi, woi. Oh, Putri. Gimana? Kapan berangkat? Ya sekarang. Tadi ku panggil gak nyaut-nyaut. Hehe, sorry. Abang lagi fokus tadi. Besok kudu di-upload soalnya. Udah nyampe mana komiknya? Ya, intinya ini udah mulai masuk ke tahap yang lumayan penting sih. Makanya abang fokus banget tadi. Enak ya jadi Bang Adi. Hah? Kok gitu? Iya, Bang Adi bisa kerja dari rumah, gak ada yang ngatur-ngatur. Kerjaannya juga sesuai hobi. Bisa bebas nuangin ide sesukanya. Beruntung sekali lah abang. Putri, biar abang kasih tahu ya. Kalau dilihat dari luar, apa yang abang lakukan ini memang terlihat enak. Tapi kalau kamu ngalamin sendiri, ada di posisi abang nih. Kamu bakal paham bahwasannya rasanya tuh gak seenak kelihatannya. Kamu tadi bilang kan, bahwasannya kerjaan abang enak karena sesuai hobi? Ya, abang dulu juga berpikiran kayak gitu sih. Menganggap karena abang senang gambar, maka jadi komikus bakal asik. Tapi kenyataannya, ketika hobimu sudah menjadi pekerjaan, kamu bakal susah untuk menikmati hobimu lagi. Tuntutan untuk konsisten, tuntutan untuk terus membuat cerita yang menarik, tuntutan untuk terus memenuhi ekspektasi pembaca, itu sangat melelahkan. Tiada hari tanpa mikirin cerita selanjutnya harus kayak gimana, setelah itu kayak gimana, setelah ini kayak gimana, gimana lagi. Aduh, capek banget. Belum lagi kalau abang melihat ada komentar-komentar yang negatif gitu ya. Ceritanya jelek lah, ngebosenin lah, gambarnya kaku lah. Wah, itu makin bikin stres sih. Kadang abang sering mempertanyakan kepada diri abang sendiri. Kok mau bekerja di bidang ini? Udah mah duitnya gak banyak-banyak amat. Stresnya luar biasa. Ada. Tapi ya mau gimana lagi. Abang sudah terlanjur nyari nafkah lewat jalan ini. Jadi mau gak mau harus dijalanin. Makanya kalau kamu bilang pekerjaan abang enak, ya nyatanya gak seenak itu. Paham, pasti memang gak seenak kelihatannya. Tapi tetap saja aku iri sama abang. Karena
Abang bisa berada di posisi sekarang itu berkat usaha dan pilihan abang sendiri, bukan karena mengikuti kemauan orang lain. Dan menurutku, ketika kita bisa menentukan jalan hidup kita sendiri dan mewujudkan masa depan sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Terlepas apakah kita menikmatinya atau tidak, setidaknya itu pilihan kita sendiri, bukan pilihan orang lain. Putri? Dan ingat ya Bang Adi, sekalipun seluruh orang di dunia ini berkomentar buruk tentang karya yang abang buat, abang harus tahu bahwa masih ada satu orang yang akan selalu suka dengan karya yang abang buat, yaitu aku. Hah, bisa aja deh abang ini. So-soan suka sama karya yang abang buat. Emangnya kamu baca komik abang, hah? Aku baca ya, tapi baru nyampe chapter 3 doang sih, hehe. Dasar. Makasih ya. Bener katamu. Abang harusnya lebih bersyukur. Soalnya nggak semua bisa mewujudkan pilihannya sendiri. Ya, walaupun memang kerjaan abang ini bukan pekerjaan terbaik ya. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih mudah dan mungkin lebih menghasilkan juga. Tapi setidaknya, ini hasil dari usaha abang sendiri. Dan abang harusnya bangga. Abang harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama sih. Mewujudkan masa depan sesuai yang kamu inginkan. Apa? Kalau gak salah, kata bapak, kamu pengen jadi dokter ya? Soal itu... Ya, abang paham pasti gak bakal mudah sih. Tapi, apapun impianmu, abang yakin kamu bisa mewujudkannya. Semangat ya. Abang nih apaan dah? Bacot amat. Dikira kamu enggak? Dasar. Oke, semua udah siap. Rahmat, udah belum? Lama amat dandan. Ayo berangkat. Sholat ketemu Tuhan aja dandannya gak selama ini loh. Is, gila sih. Ganteng banget gue. Kok bisa ya gue seganteng ini? Tapi walaupun udah ganteng kayak gini, Putri masih aja nolak. Heran gue sama dia. Udah ayo berangkat Rahmat. Yuk, gas. Pakai motor lu ya. Lah, kita mau boncengan. Gue kira lu mau ngeluarin motor juga buat jemput si Putri. Ya, gue maunya kayak gitu. Tapi ya seperti biasa, dia gak mau. Dia mau dianterin abangnya katanya. Ya udahlah. BTW, lu gak bawa apa-apa? Buku kayak apa kek? Gue minjem punya lu ntar. Oke? Berak anjing. Bener ini kan tempatnya? Kalau dari mapnya sih iya. Ntar aku cek dulu temanku. Woi, Rahmat, Bayu. Lama gak ketemu. Weh, Bang Adi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat lah. Kalian sekali-kali mainlah ke kontrakan abang. Mumpung kalian pada sekolah di daerah sini juga. Tahu kan alamatnya? Wah bang, kita tuh sebenarnya ya, terutama gue, itu pengen banget main dari lama. Cuma tiap gue pengen main, selalu aja. Gak boleh. Nah, tuh kan? Bud, kamu belum jadian juga masih Rahmat. Abang restuin loh, silakan aja. Tuh Put, denger. Keluarga udah oke. Nunggu apa lagi? Berisik. Melisa ngirim pesan nih. Katanya disuruh masuk aja. Ya udah, kalau gitu abang pamit dulu ya. Putri, nanti kalau udah kelar kabarin abang ya, biar bisa abang jemput. Oke? Iya. Ya udah masuk ayo. Gue kok agak khawatir ya sama tanggapan orang tua Melisa. Mereka takutnya risih gitu loh. Lah, lu yang mempelopori acara ini, Bay. Kenapa malah lu yang ragu? Udah, santai aja. Toh Melisa juga bilang oke ya kan? Berarti dia udah diskusi sama orang tuanya. Yang penting kalian jangan aneh-aneh. Kita kesini cuma pengen belajar bersama, oke? Ya bener juga sih. Oke lah, yuk masuk. Selamat datang semuanya. Senang rasanya bisa melihat teman-teman Melisa main ke rumah ini setelah sekian lama. Kenalin, saya bapaknya Melisa. Dan ini istri tercinta saya sekaligus ibunya Melisa. Ayo, silakan. Kalian gak perlu malu-malu. Anggap aja rumah sendiri, ya. Makasih, Om. Kalau boleh tahu, ini namanya siapa aja ya? Kalian teman sekelas Melisa semua ya? Iya Om, kita semua sekelas. Kenalin, nama saya Putri.
Nama saya Rahmat, Om. Loh, nak. Kamu kenapa? Kok bengong? Bay, ayo ngomong. Kenalin diri lu. Cantik. Hah? Melisa. Melisa cantik banget hari ini. Hah? Hah? Kok pada diem? Kenapa? Nak, siapa namamu? Oh iya, aku belum nyebutin nama ya. Kenalin Om, nama saya Bayu. Bayu ya. Melisa? Kenapa ya? Terus Bayu. Iya Om. Kalian berdua ikut saya sebentar. Ada yang mau saya omongin sama kalian. Ada apaan? Kok gue doang? Geblek, baru aja datang udah bikin masalah. Sambil nunggu, kalian duduk dulu yuk ke dalam. Tante bikinin minum sekalian. Ayo diminum, gak perlu malu-malu. Tante, maafin teman kita ya. Udah gak sopan tadi. Dia kadang memang suka gak jelas gitu. Tapi percaya deh, dia tuh sebenarnya gak ada maksud untuk aneh-aneh, Tante. Iya, gak apa-apa. Tante gak ada masalah kok. Tapi itu si Melisa sama Bayu gimana, Tante? Kayaknya suami Tante marah banget deh. Enggak lah, namanya juga orang tua. Pasti kaget ada yang tiba-tiba ngomong kayak gitu ke anaknya. Jangankan kami sebagai orang tua. Kalian pun kaget kan? Iya, Tante. Kami juga gak expect teman kita bakal ngomong kayak gitu tadi. Iya, gak masalah. Kalian tunggu aja ya di sini. Mereka cuma ngobrol aja. Bentar lagi juga selesai. Kalian gak perlu khawatir ya. Oke? Siap, Tante. Tidak Rahmat. Kau harus setia sama Putri. Lagi pula, Tante ini udah punya suami. Kamu ini kenapa? Tenang aja, Put. Aku akan selalu setia sama kamu. Tenang aja. Hah? Baiklah. Siapa tadi namanya? Bayu ya? Iya Om. Bayu. Maksud kamu ngomong kayak tadi itu apa? Ngomong kayak tadi. Yang mana Om? Nama saya Bayu. Bukan. Blak-blakan aja lah. Tadi kan kamu bilang kalau Melisa itu cantik. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, hah? Oh itu. Ya sesuai yang saya omongin Om. Melisa terlihat lebih cantik dari biasanya. Oh, kamu ngomong kayak gitu gak ragu sama sekali ya? Ini di depanmu ada ayahnya Melisa loh. Ya mungkin bagi Om ngerasanya biasa aja ya. Soalnya selain karena Melisa itu anak Om sendiri, Om juga udah sering ngelihat penampilan Melisa di rumah. Tapi bagi saya yang baru melihat Melisa rambutnya dikuncir kayak gini, itu adalah hal yang baru Om. Soalnya di sekolah rambut Melisa biasanya digerai. Ya biasanya sih juga cantik ya, tapi dikuncir kayak gini ternyata lebih cantik loh. Kamu ngomong apa sih, Bay? Loh beneran? Kamu kalau di sekolah kenapa gak berpenampilan kayak gini aja sih? Gak mau. Lah kenapa? Cantik loh. Bisa nggak kamu berhenti ngomong aku cantik? Lah wong kamu emang beneran cantik gimana? Waduh. Bayu, to the point aja. Om mau nanya. Kamu suka ya sama Melisa? Tentu saja suka Om. Kalau gak suka, gak mungkin saya temenan sama Melisa. Bayu, kok kamu dongok sih? Lah kenapa? Kok tiba-tiba aku dongok? Gak tahu, Bayu dongok pokoknya. Hah? Bayu dongok.
Domo. Hehehe. Kok gitu sih? Oh aku tahu. Kamu pengen balas dendam ya karena waktu itu aku bilang dongo ya. Enggak, intinya kamu Domo. Bayu Domo. Woi, aku masih ada di sini loh. Tapi kalau udah kayak gini, gimana aku bisa marah? Ya udah kalian berdua, makasih atas waktunya. Maaf ya ganggu kegiatan kalian. Silakan kalian lakukan apa yang pengen kalian lakukan dari awal. Apa? Kalian pengen belajar bersama kan? Iya Om. Ya udah, sana fokus belajar. Jangan lakukan yang aneh-aneh ya. Tenang aja Om. Saya tuh orangnya tahu waktu. Saya gak bakal main game kalau waktu belajar. Gak gitu maksud Om. Tapi ya udahlah, sana. Wih, gimana bro lamarannya? Keterima? Lamaran apaan? Lu kira gue tadi interview kerja apa? Melisa gimana? Kamu gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Tapi si Bayu tadi agak dongo sih. Lah, belum kelar. Baru tahu, dia emang dongo. Asli, dongo banget, bahkan dari lahir. Lah, kalian kok gitu sih? Udah, ayo kita mulai belajar biar gak dongo kayak si Bayu. Hah? Melisa, kita belajar di mana ini? Oh, sini, belajar di kamarku aja. Jadi gimana? Kayaknya kamu gak jadi marah tadi. Gimana aku bisa marah? Anak bernama Bayu itu benar-benar tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dia bilang Melisa cantik ya karena dia ngerasa Melisa cantik aja, gak lebih dan gak kurang. Aku bahkan gak yakin dia paham kenapa aku manggil dia dan Melisa untuk ngobrol. Jadi intinya, maksudmu dia mirip kayak kamu dulu ya? Hah? Emang dulu aku kayak gitu ya? Iyalah, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba bikin baper. Itu kan sifat kamu banget dulu. Ya, kalau dipikir-pikir ya juga sih. Dasar. Tapi yang ngebikin aku gak marah tuh sebenarnya bukan itu sih. Saat bersamanya, Melisa bisa tersenyum setulus itu.